Audit mutu internal adalah proses pengujian yang sistematik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal atau SIAMI di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Asad Al-Banjari Banjarmasin dilaksanakan setiap tahun sekali dan setiap tahunnya dinamakan siklus. Pada tahun 2019, Uniska Banjarmasin sudah melaksanakan sampai siklus keempat. Pada AMI siklus keempat dilaksanakan dengan jumlah auditor sebanyak 42 orang terhadap audite atau program studi sebanyak 23 program studi. Ini adalah aplikasi Sistem Informasi Audit Mutu Internal atau SIAMI. Aplikasi ini bisa diakses di siami.uniska-pcm.ac.id. Nah, jadi level user di sini ada 3, yaitu auditor, kemudian audite, kemudian admin. Kita masuk terlebih dahulu ke menu admin. Setelah berhasil masuk ke username dan password, kita akan ditujukan untuk memilih siklus. Jadi siklus keberapa? Sini ada siklus 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi tergantung siklus nanti akan kita buat per tahunnya. Kita coba untuk memasuki siklus ketiga, kita coba lanjutkan. Setelah berhasil, kita akan masuk ke halaman home yang di sini akan terdapat informasi-informasi seperti fakultas, jumlah fakultas maksudnya, kemudian jumlah prodi yang sudah kita input, kemudian jumlah auditor, kemudian data audit. Nah, jadi data auditnya adalah data per buku audit nantinya. Kemudian di sini di menu admin ini ada menu user. Di sini kita bisa menambahkan fakultas. Kemudian kita juga bisa menambahkan prodi. Kemudian kita juga bisa menambahkan data auditor. Lalu kita juga bisa menambahkan data admin. Nah, kemudian ada lagi menu AMI. Nah, jadi di menu AMI ini yang pertama kita akan bisa melihat data AMI. Nah, jadi data AMI ini adalah data untuk mencocokkan fakultas, kemudian program studi. Jadi misalnya fakultas teknologi informasi, kemudian program studinya sistem informasi, kemudian ketua dari auditor. Jadi misalnya kita pilih Edi misalkan, kemudian anggota Ibu Mutia, kemudian anggota kedua misalnya Pak Zaki Zamrudi. Nah, jadi kalau kita simpan, maka nanti fakultas teknologi informasi, program studi sistem informasi akan diaudit oleh Pak Edi, Ibu Mutia, dan Pak Zaki. Kemudian ada data standar. Nah, data standar ini memuat kita bisa menginput data per standar. Misalnya di sini adalah standar pembiayaan dan pembelajaran, kemudian butirnya apa. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga input KTS. KTS ini bersifat tetap karena memang ada 3 KTS kan yang kita gunakan, yaitu mayor, minor, dan observasi. Kemudian siklus bisa kita tambahkan juga. Misalnya di siklus 5 nantinya akan kita tambahkan pada tahun 2020. Nah, kemudian admin juga dapat melihat rekap temuan. Rekap temuan ini bisa kita lihat per siklus. Jadi misalnya siklus 3 kita klik lanjutkan, maka kita akan dapat melihat per program studi yang mayor berapa, yang minor berapa, yang observasi berapa. Di bawahnya juga ada grafiknya. Kemudian menu selanjutnya adalah report presentasi KTS. Nah, di sini kita bisa melihat report KTS per siklus juga. Kalau kita lanjutkan maka hasilnya seperti ini. Jadi dari keseluruhan di siklus 3 kita akan melihat berapa yang mayor, berapa yang minor, dan berapa yang observasi, dan juga akan ditampilkan per grafik seperti ini. Kemudian di menu user juga ada my profile, ini untuk mengupdate data profil admin atau profil yang login. Nah, kemudian menu yang kedua adalah misalkan kita bisa memasuki sebagai auditor. Auditor tinggal memilih juga siklus berapa yang akan dia kelola, kemudian melanjutkan. Nah, maka di sini auditor dapat menambahkan atau menginput data dari setiap proses yang auditor kerjakan. Nah, data ini tidak bisa ditambahkan sendiri oleh auditor, tetapi oleh admin nantinya. Misal dia akan mengelola data dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu pada prodi Pendidikan Olahraga. Nah, kalau diproses, misalnya mekanisme
Nah, mekanisme di sini dia bisa memilih misalnya pembukaan dan pertemuan dengan keprodi apakah ada atau tidak, ya atau tidak. Jadi tinggal dipilih di sini ya, misalkan pertemuan dengan staf dan dosen ya, kemudian pertemuan dengan karyawan ya, misalkan kalau sudah bisa kita simpan. Nah, kemudian ada yang namanya pengelolaan data audit. Nah, kalau kita proses di sini, admin dapat mengelola semua proses audit. Misalkan kita pilih input data. Nah, pada waktu melakukan audit atau pertemuan dengan prodi, nah di sini kita langsung bisa memilih, mencatat, misalnya butir berapa yang kita tanyakan, misalnya perumusan visi misi. Kemudian hasil temuannya apa? Apakah mayor, apakah minor, ataukah observasi? Misalkan minor. Kemudian kita bisa menulis di sini ketidaksesuaian. Kemudian tindakan perbaikan dan target waktu selesai. Nah, jadi di sini adalah inputan-inputan yang biasanya kita input secara manual pada laporan audit. Kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini kita bisa menambahkan apakah dokumen cukup lengkap mendukung pelaksanaan ujian mutu internal pada program studi, ini bisa kita pilih. Kemudian juga bisa kita simpulkan apa di sini. Nah, kemudian setelah proses audit selesai, maka nanti akan ada proses perbaikan tergantung jenjang waktu yang diberikan oleh auditor. Nah, di sini nanti kita akan dapat memilih butir-butir mana saja yang akan kita perbaiki, apakah sudah selesai, apakah belum. Nah, jadi kita bisa mengeditnya nanti di sini. Nah, kemudian di sini kita juga bisa menginput tanggal rapat tinjauan manajemen atau RTM. Nah, di sini kita bisa memilih tanggalnya dari kalender yang sudah disediakan. Nanti apabila sudah selesai proses yang semua ini, maka nanti audite atau kepala program studi, ketua program studi maksudnya, akan bisa memvalidasi dari semua data ini. Nah, kalau sudah divalidasi, maka nanti status di sini akan selesai dan auditor tidak dapat lagi mengedit data yang sudah diinputnya. Nah, setelah itu kalau sudah selesai, maka kita bisa memprint hasil audit berupa buku atau laporan audit seperti ini. Jadi kita atau auditor tidak perlu lagi input laporan audit ini di Microsoft Word yang biasa dilakukan secara manual. Nah, ini juga sudah lengkap, tinggal kita print atau bisa juga kita jadikan file ini sebagai file misalkan PDF. Nah, jadi kita bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti Nitro PDF, kemudian kita print, maka dia akan berubah menjadi file PDF. Oke, demikian untuk penjelasan dari aplikasi yang sudah saya buat, yaitu aplikasi sistem informasi audit mutu internal atau SIAMI.